Maka kembali lagi sama kami di Liga Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang saham BKSL atau Sentul City Tbk. Nah, ini kita lihat di sini ada presiden direkturnya, ada JJ Mujanto, kemudian ada direktur yaitu Michael Sindoro. Alamat kantor mereka ada di Sentul City Building, Jalan MH Tamrin, tepatnya di Bogor ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kemarin katanya Sentul City ini ada yang pernah digugat PD atau apa ya. Saya nggak tahu juga itu berita benar atau enggak. Kami lihat di internet. Ini kita lihat nilainya itu dia satuan ya, dia satuan penuh, tapi betul dia rupiah. Kita lihat saja kinerjanya itu gimana ya. Biasa dari laporan keuangan itu bakal ketahuan. Kas dan setor kasnya dia meningkat dari 217 miliaran sekarang menjadi 416 miliaran. Oke. Persediaannya ini dari 2,3 triliunan menjadi 2,4 triliunan. Dia paling meningkat kurang lebih sekitar 50 miliaran ya. Kalau kita lihat di sini paling sekitar 50 miliaran. Total asetnya ini tanah untuk pengembangan. Nah, tanah untuk pengembangan dia bertambah sedikit aja. Nah, paling ratusan juta. Total asetnya dari 19 triliunan sekarang menjadi 21 triliunan. Nah, ini tanah untuk pengembangan ini kita perlu lihat luas tanahnya ya. Kalau kita lihat ini pun pertambahan begitu kecil, jangan-jangan cuman harganya aja yang dinaikkan. Kita lihat hutangnya. Ini total hutangnya dari 4,7 triliunan sekarang menjadi 5,9 triliunan. Berarti dia meningkat sekitar 1,2 triliunan. Dan apakah ekuitasinya itu dia meningkat sama dengan hutangnya atau tidak? Ini ekuitasinya. Oh, ternyata ekuitasinya dia paling meningkat sekitar 15 miliaran ya. Sedangkan hutangnya meningkat 1,2 triliunan. Nah, itu wajar atau enggak? Tahu-tahu sendiri ya. Mengapa hutangnya bisa meningkat cukup pesat, sedangkan ekuitasinya itu hanya meningkat sedikit saja. Kemudian kita lihat nanti gimana dengan penjualannya. Penjualan kalau kita tahu betul drastis itu berarti wow ya. Tapi ternyata enggak, penjualan cuma sekitar 420 miliaran sih. Ini dari 378 jadi 426, itu pun bahan pokoknya meningkat cukup pesat sehingga laba bruto dari 217 menjadi 230 miliaran. Dan kalau kita lihat di sini rugi usahanya ini jadi rugi, kemarin laba 27 miliaran sekarang rugi 20 miliaran. Mengapa bisa begitu? Itu dikarenakan kalau kita lihat beban penjualnya itu cukup banyak, beban umum dan administrasinya itu cukup banyak, ditambah lagi beban operasional lainnya itu cukup banyak. Nah, ini tapi terakhir kalau kita lihat di sini ya, laba rugi sebelum pajak jadi untung karena apa? Karena mereka katakannya adalah laba atas penilaian properti investasi. Laba atas penilaian properti investasi. Jujur ya, kami untuk yang laba atas penilaian properti investasi kami kurang setuju sih. Saya gak tahu juga nih ditulis ada dapat 270 miliaran. Menurut kami bagusan kalau kami lihat ya, kami tidak akan menambahkan laba atas penilaian properti investasi. Jadi kami akan tetap menganggap ini merupakan sebuah kerugiannya. Kalau dari kami ya, kalau dari orang lain ya terserah. Kemudian kalau untuk yang tadi ya, bebannya itu sebenarnya terlalu tinggi, beban terlalu tinggi. Walaupun peningkatan penjualan, mengapa dia jadi rugi ya? Nah, itulah yang perlu kita lihat, perlu kita cermati. Yang paling intinya kalau kami lihat itu kan beban penjualan itu terlalu tinggi dan beban umum itu terlalu tinggi. Beban penjualan paling agak gimana gitu ya. Nah, ini pengangkas untuk perolehan tanah, pembayaran ke kontraktor dan pemasok dari 4,8 triliunan sekarang menjadi 200 miliar saja. Nah, ini penurunan yang cukup banyak. Ini sudah tahu sendiri mengapa bisa begitu. Dari yang beban-bebannya saya sudah tahu. Saya beban keuangan kalau kami lihat gak gitu banyak ya. Yang parahnya itu beban penjualan sama yang beban umum. Seharusnya hal-hal yang tidak perlu dikurangi itu dikurangi aja ya. Ini kita lihat apakah ada perubahan kepemilikan. Oh, ini ada nih. Yang dari Gada sekarang ada dua nih, tapi ini PT baru ya katanya, belum beroperasi. Nah, berarti yang lainnya itu memang nggak ada. Jadi kita gak bisa percaya dengan laba rugi yang dikatakan internet itu. Nah, ini ternyata ini untung itu.
kita gak boleh percaya, kita perlu langsung lihat, kita percaya pada penilaian kita sendiri, pandangan kita sendiri, dan kita terus pelajari. Itulah mengapa alasan banyak sekali orang yang mengatakan dia beli perusahaan yang bagus, beli perusahaan yang bagus. Nah, aku udah beli, kenapa bisa rugi? Karena mereka itu beli perusahaan bagus yang dari luarnya itu terlihat bagus. Jadi kita perlu lihat yang dalamnya ya. Ini kas setelahkasnya 272 jutaan menjadi 270 jutaan. Ini kecil, ini kasih tangan aja nih. Yang di bank, yang dia banknya ini dia meningkat cukup banyak, tapi jumlah itu gak sebanyak dari peningkatan liabilitas ya kalau kami lihat. Nah, ini paling banyak mereka simpan di bank CMB Niaga. Ini totalnya total dari 205 miliaran sekarang menjadi 394 miliaran. Dan dia ada peningkatan ini dari US dollar 203 jutaan jadi 100 jutaan. Nah, ini ada yang mereka taruh di deposito ya. Kemarin mereka gak taruh di Bank Syariah Indonesia, sekarang mereka ada taruh di Bank BSI ini ya. Ada taruh sekitar 10 miliaran. Nah, ini ada peningkatan, dimana rata-rata itu hanya karena peningkatan dari yang taruh di Bank BSI itu. Dari 11 miliaran sekarang menjadi 21 miliaran. Nah, ini ada peningkatan. Piutang usaha kita lihat pihak ketiga penjual rumah. Ini kita bisa lihat di sini piutang usahanya lebih banyak itu di mana? Lebih banyak karena apa? Nah, ini yang lebih dari 1 tahun ini cukup tinggi nilainya, 163 miliaran. Apakah ini wajar atau enggak? Nah, itu tahu sendiri. Nah, yang belum jatuh tempo hanya sekitar 17 miliaran saja. Setelah jatuh tempo dan ada pengurangan nilainya itu cukup tinggi. Nah, itu puluhan miliaran ya. Nah, berarti tahu sendiri. Kami paling agak kurang suka kalau ada piutang usaha yang dia ternyata gak bisa terbayar. Berarti orang lain jadi utang dan gak bisa bayar. Nah, itu yang agak susah ya. Dan di sini cukup banyak kalau kita di sini. Ini persediaan yang dia langsung siap bangun, dia menurun. Nah, ini ada meningkat, tapi persediaannya gak gitu banyak meningkat sih, meningkat sedikit saja. Nah, penambahan tahun berjalan katanya ada 140 miliaran, ini itu. Tanah untuk pengembangan. Nah, tanah untuk pengembangan kalau kita lihat sekilas ini tambah naik ya. Penambahan tahun berjalan ada juga katanya. Nah, ini kita lihat tanah untuk pengembangannya ini tadi katanya naik. Kita lihat luas tanahnya. Nah, untung saja ini ada dikatakan luas tanahnya. Kita lihat apakah ada mengalami perubahan atau meningkat. Oh, ini ada yang sedikit. Nah, ini bahkan sebenarnya dia menurun dari 14,5 berapa ya tadi. Ini kita dulu mana yang berubah 23. Nah, ini yang 238 ya, yang Cario yang berubah dari 14,588 hektar menjadi 14,543 hektar. Nah, berarti dia berkurang ya, luas tanahnya berkurang tapi nilainya meningkat. Nah, itu tahu sendiri. Memang perusahaan properti ini kita penting itu lihat luas tanahnya, jangan sampai kita terkecoh oleh yang katanya persediaan tanah meningkat ini itu. Nah, ternyata yang meningkat itu karena dinaikkan harganya, dianggap tiap tahun itu meningkat. Jadi kita tetap perlu lihat luas tanahnya, jangan begitu percaya dengan setiap perusahaan. Kita perlu lihat secara rinci. Ini tetap bisa di sini. Jadi seorang investor saham itu perlu lihat laporan keuangannya. Jangan sampai membeli kucing dalam karungnya seperti Pak Hong. Ya, setetapnya
Ini properti investasi. Sebenarnya menurut kami perusahaan properti yang bagus itu persediaannya itu terus meningkat, tapi karena luas tanahnya meningkat, kemudian dia bisa menjaga hutangnya dan labanya dan serta penjualnya itu terus meningkat secara konsisten. Salah satu perusahaan yang kami lihat kemarin agak cukup baik kan BSDE ya. BSDE, lalu Ciputra juga bagus. Sama itu Sumarekon ya. Sumarekon kayaknya ya Sumarekon. Menurut kami cukup bagus sih. Tapi nggak tahu juga ya, itu tergantung penilaian masing-masing. Kami itu cuman menurut kami aja ya. Tentang usaha ini pihak ketiga, kontraktor dan pemasok. Nah ini berkurang juga ya. Liabilitas keuangan. Tambahan modal di stok kita di sini. Oh ini kayaknya yang modal itu agak terlewat kan, sudah terlewat yang modal saham ya. Kita lihat yang modal sahamnya dulu. Apakah kepemilikannya ada berubah atau enggak? Oh ini dia modal sahamnya. Nah ini di 2024 80,4, 6,7, 12,9 kan enggak ada gitu berubah ya. Persentase kepemilikannya sama ya. Ini manajemen risiko. Ini pendapatan juga belum terbahas ya. Kita lihat dulu pendapatan apakah ada ataukah sudah terlewat. Nah ini seharusnya bagian pendapatan. Nah ini pendapatan kita lihat di sini. Ini ada penjualan lahan siap bangunan, rumah hunian, ruko dan apartemen, dia meningkat menjadi 228 miliaran. Kemudian yang hotel dia meningkat juga. Ini semua rata-rata meningkat ini ya. Tapi beban pokoknya cukup tinggi. Ini lahan siap bangun, rumah hunian, apartemen kok bisa banyak kali ya beban pokoknya. Sampai 96 miliaran. Nah itulah yang membuat cukup banyak. Ini yang beban penjualan kita lihat tadi meningkat cukup pesat. Ini berbandingkan pemasangan ngapain begitu banyak. Dari 29 miliaran menjadi 43 miliaran, jadinya beban itu jadi cukup tinggi. Dari 38 miliaran menjadi 53 miliaran. Kemudian beban umum dan administrasi. Nah mereka kayaknya efisiensi di yang karyawan, gaji karyawan. Tetapi sebenarnya menurut kami yang perlu diefisiensi bukan itu aja. Itu yang penting itu kayak ini honorarium tenaga ahli. Rata-rata kayak dia perusahaan yang ininya tinggi, dia penjualannya bakalan kayak gitu bagus. Tenaga ahli bukan berarti dia bagus ya menurut kami. Ini lalu ada transportasi dan perjalanan dinas. Ini kenapa meningkat cukup banyak? Seharusnya dia gak gitu banyak loh untuk yang untuk yang ini aja, kecuali ada hal-hal tertentu. Nah itu yang perlu kita ketahui. Nah tapi menurut kami kalau dia cuma di sekitar daerah-daerah ataupun di yang Indonesia saja, seharusnya dia gak gitu perlu sampai tinggi kali nilainya. Kecuali kalau dia ke luar negeri terus atau gimana, nah itu mungkin harganya itu agak cukup tinggi. Tapi ini kan dia di Indonesia ya, ini pun gak perlu tahu dia sekali untuk yang perusahaan properti menurut kami. Tapi gak tahu juga, itu tergantung masing-masing. Maka itu saudara kami, sekian terima kasih, sampai stasiun.